Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta proses pembelajaran intensif dari PKBM Khairunnas ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan pembelajaran TOEFL di Fast Track English. Ya, baik. Selanjutnya, before we start our terms today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, oke kita mulai ya pembelajarannya ya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, ini sudah muncul di layar teman-teman ya. Oke, TOEFL intensif PKBM Khairunnas. Di sini untuk programnya adalah intensive class, persiapan TOEFL Prediction Test 2023 dan juga pembekalan untuk tips dan trik serta strategi untuk mengerjakan soal TOEFL dengan efektif dan efisien. Keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan adalah 3 kali TOEFL Prediction Test dengan sistemnya adalah online web based, di mana teman-teman nanti juga akan mengerjakan TOEFL Prediction dari Fast Track English, di mana nanti akan ada 3 kali. Jadi teman-teman bisa mengerjakan langsung di lab komputer PKBM Khairunnas. Terus selanjutnya, kelas online nanti akan diadakan yaitu via YouTube, yang mana saat ini saya buatkan recordingnya. Terus kemudian ada via Zoom, yang mana kita akan lebih banyak diskusi nantinya di sana. Terus kemudian ada live teaching, yang mana kita akan bertemu secara offline di sekolah PKBM Khairunnas, gitu ya. Selanjutnya, strategi cepat mengerjakan soal listening, structured reading. Jadi pembelajaran ini nanti akan lebih banyaknya adalah pembahasan soal-soal. Jadi saya akan lebih banyak langsung mengajarkan teman-teman based on TOEFL test gitu ya. Jadi teman-teman langsung bisa mengenali soal dan cara mengerjakannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian sertifikat yang dimiliki oleh kami itu ada SK Diknasnya. Jadi kebetulan saya memiliki 2 CV yang bergerak di bidang bahasa Inggris ya, ada Fast Track English dan juga sudut bahasa. Jadi nanti saya akan untuk berkolaborasi dengan CV saya satunya yang ber-SK Diknas ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang memang sudah diakui oleh Dikti. Terus kemudian pemateri bersertifikasi dan pengalaman 8 tahun mengajar TOEFL. Saya sudah mengajar TOEFL itu dari tahun 2015, jadi lumayan paham betul dengan hal-hal berkenaan dengan TOEFL, TOEFL test terutama ya, karena lumayan banyak materi-materi yang sudah pernah saya riset ya. Terus kemudian teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat, yang mana di situ nanti akan ada QR code, jadi teman-teman akan bisa menggunakannya untuk keperluan lanjut kuliah ataupun untuk daftar pekerjaan. Itu sangat bisa, karena itu sertifikatnya tidak bisa dipalsukan ya, karena ada QR code-nya. Terus kemudian metode yang selalu saya terapkan adalah menggunakan sistem exercise dan juga discussion. Jadi teman-teman nanti akan mudah sekali mengakses soal dan juga bisa menanyakan langsung ketika ada yang dibingungkan. Terus kemudian perkenalkan, saya Mr. Freddy ya, teman-teman ya. Di sini saya menjadi CEO dari CV Fast Track Indonesia. Terus kemudian juga menjadi CEO di CV saya yaitu sudutbahasa.id, serta pernah mendapatkan menjadi awardee beasiswa unggulan, double degree, dan juga NPUSD Taiwan Scholarship gitu ya. Dan yang terakhir saat ini saya sedang ada kesibukan di Staff of Human Capital BUMN. Oke, saya ucapkan semoga teman-teman bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik, dan juga ketika ada hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran, terus kemudian teman-teman masih menanyakan hal yang belum dipahami, silahkan bisa disampaikan kepada pengampu, pengajar yang ada di PKBM Khairunnas, terus kemudian nanti akan disampaikan kepada saya langsung. Untuk saat ini, sesuai dengan permintaan dari pengampu di PKBM Khairunnas, kelas akan dimulai tanggal 20 November 2023. Jadi hari ini saya akan membuatkan recording proses pembelajaran kelas hari ini, yang mana nanti akan berlangsung selama 3-6 bulan ke depan. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya salam kenal lagi, saya Mr. Freddy.
Ada beberapa quotes yang saya ambil menemani proses perjalanan karir saya sampai saat ini. Yang pertama adalah kesuksesan itu tidak diraih secara instan, teman-teman. Semua butuh proses dan perjuangan. Bayangkan saya sudah pernah gagal, ditolak beberapa beasiswa dalam dan juga luar negeri. Hampir 6 atau 7 kali saya mencoba mendaftar beasiswa. Jadi kalau semisal dikatakan kegagalan itu adalah partner proses perjalanan karir saya gitu ya. Jadi sudah biasa gitu. Justru karena adanya kegagalan itulah yang membuat saya itu semakin tangguh dan juga semakin terbentuk dan juga mampu untuk mencapai apa yang impian yang saya inginkan gitu. Terus kemudian TOEFL, berkenaan dengan TOEFL, saya sudah mencoba 7 kali official test, mulai dari nilai yang sangat rendah, yaitu 300, dan saat ini bisa mencapai nilai skor yang mendekati 600. Dan itu yang saya maksud dengan perjuangan itu tidak diraih, kesuksesan itu tidak diraih secara instan. Karena semua yang saya jalani dari tahun 2015 itu benar-benar jatuh bangun, mulai dari dasar kita sampai pernah belajar di kamu Inggris itu tidur hanya 3 jam dulu. Nah, itu yang saya maksud adalah nggak apa-apa, nggak ada masalah kita itu eh, berdarah-darah dulu. Anggapannya berdarah-darah dulu di awal, namun teman-teman itu mampu untuk mencapai impiannya. Belajar TOEFL itu hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Yang saya maksud adalah memang TOEFL itu bukan bahasa Inggris dasar yang pernah kita pelajari dari SD sampai kuliah atau SD sampai SMA yang saat ini teman-teman alami ya. Terus kemudian bahasa Inggris TOEFL itu udah tingkatnya itu lebih tinggi sedikit ya. Maksudnya sedikit itu adalah kumpulan dari bahasa Inggris dasar yang teman-teman dapatkan itu terus kemudian mulai ditingkatkan menuju ke intermediate, upper sampai advance. Jadi memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk mendapatkan skor tertingginya. Jadi tanamkan itu dulu terhadap teman-teman ya, terhadap apa yang teman-teman raih, teman-teman butuhkan ya. Jadi coba dulu sebelum teman-teman gagal berjuang gitu. Terus kemudian apa yang saya capai saat ini itu bermula dari 100 impian yang saya pernah tuliskan di tahun 2012 dan saat ini sudah banyak coretan-coretan merah yang menunjukkan atau pertanda bahwasanya sudah banyak impian yang sudah saya capai gitu. Bahkan sampai saat ini masih saya lanjutkan impian-impian yang masih belum saya capai dan itu ada tahunnya gitu. Kenapa perlu ada tahunnya? Karena dengan adanya tahun itu menjadi anggapan bahwasanya eh, kita tidak serta-merta apa ya, kayak mengangan-angan aja, mengangan-angan impian yang selama ini kita tuliskan gitu. Jadi harus ada deadline-nya supaya teman-teman itu tahu, oh tahun ini saya harus mencapai impian ini. Jadi teman-teman juga bisa mempersiapkan amunisi-amunisi terbaiknya untuk mencapai impian tersebut. Nah, saat ini adalah giliranmu untuk membuktikannya. Saya sudah menuliskan 100 impian dan sekarang giliranmu tulis di secari kertas. Kenapa ditulis secari kertas? Supaya teman-teman tidak hanya sekedar mengingatnya, tidak hanya sekedar untuk mengangan-angan saja, tapi tuliskan dan tempelkan di dinding kamarmu supaya teman-teman baca setiap hari dan ingat selalu sampai dibawa ke otak kanan ya. Jadi ingatan otak kanan yang mana itu akan terus membuat afirmasi teman-teman itu menjadi positif gitu ya. Terakhir, yuk langitkan doa, bumikan ikhtiar, biarkan semesta yang akan mengaminkan doa-doamu. Semoga ridho Allah menerangi perjalanan langkah kita. Baik, itu adalah afirmasi yang saya mulai sebelum kita belajar TOEFL, supaya teman-teman itu tidak merasa sulit dulu ya. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk mencapainya. Sekarang saya akan membahas yang pertama adalah TOEFL tes pertama yang mana diberikan oleh pengampu dari PKBM Kairunas yang sudah saya sampaikan tadi ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas ya di video kali ini. Oke, sebelumnya sekilas tentang soal TOEFL ya, itu mencakup 3 section yaitu listening comprehension test dengan jumlah soal ada 50 dengan durasi kurang lebih 35 menit. Terus kemudian ada structure and written expression, itu ada 40 soal dengan durasi 25 menit. Terus kemudian ada reading comprehension test dengan 50 soal
dengan durasi waktu adalah 55 menit. Terus hari ini kita akan fokus pada pembelajaran untuk structure, yang mana manajemen waktunya adalah pengerjaannya 25 menit untuk 40 soal, sehingga kalau semisal di rata-rata adalah 37,5 detik per soalnya. Structure TOEFL itu terbagi menjadi dua, yaitu Part A dan Part B, di mana Part A itu berjumlah 15 soal, yang mana teman-teman disuruh untuk melengkapi jawaban rumpang dengan struktur yang paling tepat. Jadi ada titik-titik gitu ya. Jadi opsi alfa sampai delta itu disuruh untuk memilih jawaban mana yang paling benar. Terus kemudian ada Part B, yaitu teman-teman akan dihadapkan soal nomor 16 sampai 40, di mana ada kata atau frase yang digarisbawahi. Ada 4 opsi di situ. Dan teman-teman disuruh untuk memilih ataupun struktur yang salah dalam kalimat tersebut dari opsi A sampai D. Apakah perlu membenarkan? Tidak perlu. Cukup teman-teman tandai mana yang kurang tepat dari opsi A sampai D. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya. Kita langsung aja masuk ke part A structure, yaitu direction-nya sama, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal structure itu tidak perlu membaca direction-nya. Cukup langsung lewatin aja. Intinya adalah direction seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang part A itu memilih jawaban yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Nah, untuk tips part A, ini kita bahas part A dulu pada dalam video ini ya. Nanti akan kita susulkan untuk part B di video berikutnya. Part A itu saya selalu menggunakan atau menekankan gunakan 3 metode. Biasanya, pembelajar pemula atau pembelajar TOEFL itu selalu menggunakan makna dulu. Jadi seringnya kehabisan waktu itu karena menerjemahkan soalnya dulu. Jangan gunakan makna dulu. Makna itu adalah metode terakhir bagi saya. Yang pertama adalah gunakan karakter atau pola yang muncul dalam soal. Contohnya, sebelum titik-titik atau jawaban rumpang, bagian rumpang, itu ada by misal, atau ada of. Of atau by, setelahnya itu harus keluarga non. Ya. Kalaupun ada adjektif, pasti itu membentuk non-phrase nantinya. Ya, jadi jawabannya tidak jauh-jauh dari pilihan jawaban yang non, keluarga non. Terus kemudian ada lagi misal comparative degree. Ketika memang di soal itu ada er, ada more, adjektif, maka jawabannya adalah yang menggunakan than. Atau jawabannya pilihannya itu yang ada than-nya. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi, kalau selama ini teman-teman mungkin mengenal inversion atau pola pembalikan, maka ketika di awal kalimat itu ada negative expression, kayak contohnya not only, kayak gitu ya, pasti jawabannya adalah yang dibalik. Yang awalnya subject verb, maka pilihlah jawaban yang verb subject. Itu seperti itu. Metode kedua, setelah gunakan karakter atau pola itu nggak bisa, misal, kita gunakanlah hitungan jumlah verb asli dan conjunction-nya dalam soal. Terus kemudian gunakan eliminasi opsi jawaban, sehingga tersisa hanya 2 jawaban, yang biasanya di soal TOEFL itu seringnya adalah 2 opsi terakhir itu yang paling sulit, atau hampir mirip. Mungkin ada yang benar ya, mungkin jawaban C benar misalnya, tapi yang paling tepat adalah yang D. Nah itu. Jadi kita harus memilih yang jawaban yang paling tepat. Ketika memang 2 metode di atas sudah diterapkan atau tidak bisa diterapkan lagi, kita gunakanlah yang melalui makna. Nah, gitu ya, menggunakan konteks pada kalimat pada soal. Itu seperti itu. Kita langsung aja ya. Sekarang saya berikan perbekalan dulu sebelum menganalisa soal yang ada di part E ya. Karena ini adalah amunisi dasar yang harus teman-teman pahami, yaitu memahami verb asli dan juga verb palsu. Verb asli itu merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau mengenai aktivitas subjeknya dan berfungsi menentukan tenses dalam kalimat dengan kelas kata sebagai predikat kalimat fungsinya. Jadi kalau ada subjek ya predikatnya. Nah inilah verb asli namanya. Saya selalu menekankan seperti itu. Dan verb asli itu ada 8. Teman-teman. Yang pertama adalah keluarga be. Itu adalah is, am, are, was, were, be, been, dan being. Untuk yang paling terakhir ini saya kasih italic
ya, jadi dicetak miring. Kenapa? Karena be, been, dan being itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak seperti is, am, are, was, were yang bisa independen. Contohnya, I am a student. M-nya itu independen kan ya, tidak perlu ditambahkan dengan kata kerja bantu yang lain. Tapi kalau tiga yang belakang ini wajib ditambahkan kata kerja bantu. Kayak contohnya, will be going misal, atau will be a college student misal. Nah, itu kayak gitu bisa. Atau been dan being juga sama. Ini tidak bisa independen, harus ditambahkan dengan kata kerja bantu sebelumnya. Misal had been, have been, is being, kayak gitu ya contohnya. Jadi perlu kata kerja bantu tambahan. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada kata kerja verb auxiliary, ya itu namanya kata kerja bantu. Gitu ya. Yang kedua adalah verb one. Contohnya I study English. Nah, study-nya itulah kata kerja aslinya. Verb one tuh. Verb two, misal I studied English. Nah, studied-nya itu adalah verb dua, maka itu kata kerja asli juga. Verb SIS, misal kalau verb SIS kan penggunaannya subjeknya harus tunggal juga ya, atau orang ketiga tunggal. Misal she studies English. Nah, studies-nya itulah yang menjadi verb aslinya. Selanjutnya ada keluarga have plus verb 3. Have, keluarga have itu terdiri dari tiga teman-teman ya. Ada has, ada have, dan ada had. Nah, kalau ada has, have, dan had ini yang bermakna telah ya, miliknya perfect, itu wajib diikuti oleh verb 3. Nah, itu kayak gitu. Selanjutnya ada yang keempat, bentar. Yang keenam ya, yang keenam itu adalah keluarga B ketemu verb 3. Keluarga B itu apa saja? Ya ini. Is, am, are, was, were, be, been, dan being ini itu ketika dipasifkan, ini kalimat pasif ya. Kalau be ketemu verb 3 itu pasti membentuk kalimat pasif yang bermakna nanti predikatnya adalah yang di atau ter gitu ya. Misal dipelajari, bahasa Inggris dipelajari olehku. Nah, itu kayak gitu ya. Itu pasif tuh. Jadi harus ketemu verb 3. Nah, ini ya. Jadi nanti contohnya misal English is studied by me. Nah, itu kayak gitu. Itu contohnya pasif tuh. Terus kemudian ada be ketemu verb ing. Nah, kalau yang ini itu aktif. Memberikan makna aktif ya. Oke. Contohnya I am studying TOEFL. Ya, I am studying TOEFL now. Nah, itu. Am studying-nya itulah yang kata kerja aktif atau kata kerja asli juga. Model ketemu verb one yang terakhir, nomor 8 nih. Model itu ada banyak teman-teman ya. Nanti bisa dicari di buku catatannya ataupun buku modulnya ya. Jadi model itu contohnya ada can, ada may, ada must, be able to, have to, will, would, should, would. Nah, itu ya. Itu adalah contoh dari model. Model itu harus wajib diikuti oleh verb one. Nggak boleh verb two, verb three, atau verb SIS atau verb ing. Ya, jadi ini sering muncul di soal TOEFL ya. Harus teman-teman pahami tentang modal verb auxiliary. Selanjutnya adalah verb palsu. Kenapa disebut verb palsu? Karena dia itu mirip banget dengan kata kerja asli. Yang sudah difungsikan sebagai adjektif, adverb, atau noun. Ya, itu ya. Apa yang membedakan dengan verb asli? Verb palsu itu hanya verb ing, verb 3, dan to plus verb one. Kalau di verb asli tadi kan kalau verb ing syaratnya itu ketemu be sebelumnya, harus diikuti be sebelumnya, keluarga be. Kalau di verb palsu hanya verb ing aja tiba-tiba muncul. Verb three yang kedua. Kalau di verb asli itu ada have ketemu verb three atau be ketemu verb three. Tapi kalau kata kerja palsu itu langsung verb three kayak ini. Yang terakhir adalah to plus verb one. Yang selama ini mungkin menganggap teman-teman ya ada misal I want to study TOEFL misal. Yang selama ini menganggap to study itu adalah verb-nya kurang tepat teman-teman ya. Verb aslinya adalah wants yang di sini. Ini verb one ya. Nah, to study TOEFL ini adalah objeknya. Nah, ini sudah difungsikan sebagai non. Objek dari apa? Objek dari wants-nya ini. Jadi ini adalah kata kerja palsu di situ. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah contoh verb asli dan verb palsu. Yang bertanda red di sini adalah verb palsu, yang green itu adalah verb asli. The man standing over there tries to flatter that girl. Kalau kita lihat di sini, tiba-tiba ada verb ing. Maknanya adalah orang yang berdiri.
di sana itu mencoba untuk menggoda gadis itu. Nah, gitu. Jadi standingnya ini verb ing nih, ini verb palsu dia. Nah, verb aslinya yang mana? Yaitu verb SIS yang ini. Nah, ini verb asli nih, ya verb asli dia. Nah, ini verb ing palsu. Nah, terus kemudian to flatter juga sama seperti yang tadi saya katakan. Dia to plus verb one maka masuk verb palsu juga. Yang kedua adalah the bag taken by the young boys was given by my father. Verb aslinya yang mana? Yang B ketemu verb three, yang ini. Ini verb asli. Terus kemudian verb palsunya yaitu ini. Nah, ini hati-hati ya. Ini bukan verb asli karena dia bermakna pasif dan verb 3 nih. Biasanya dia seringnya dalam menjelaskan non di sampingnya pas dan bermakna pasif. Tas yang diambil oleh anak muda itu diberikan oleh ayahku. Nah, gitu ya. Visiting. Nah, ini juga sama, verb ing langsung muncul. Jadi ini adalah verb asli, verb palsu, sorry. She feels so happy. Nah, ini verb SIS. Ini verb aslinya. Beaten by her brother. Dipukul oleh saudara laki-lakinya. Indah crash for a long day. Nah, crash-nya ini verb SIS, verb aslinya. Nah, gitu ya. Aturan dasar ketika menggunakan verb asli dan verb palsu untuk metode kedua tadi ya, itu adalah dalam satu kalimat itu pasti ada minimal satu verb asli. Sedangkan verb palsu boleh ada, boleh tidak, teman-teman ya. Terus kemudian, jika dalam soal ada satu verb asli saja, maka tidak perlu ditambahkan conjunction. Namun, apabila di dalam soal ada lebih dari satu verb asli, maka menggunakan aturan jumlah verb lebih banyak satu dibandingkan conjunction-nya. Maksudnya seperti apa? Misal nih, ada dua verb asli. Kita menemukan dua verb asli di soal. Maka butuh satu conjunction. Butuh satu kata penghubung. Ketika ada tiga verb asli, maka butuh dua conjunction. Bahkan ketika 100 verb asli, ya tinggal dikurangi satu aja verbnya. Itulah jumlah conjunction-nya, yaitu 99 conjunction. Ini aturan dasarnya ya. Contohnya, I eat rice before I drink water. Eat-nya itu adalah verb asli, drink-nya juga verb asli, maka ada dua verb asli di sini membutuhkan satu conjunction. Conjunction-nya adalah before. Di sini ada before ya. Oke, itu adalah penggunaan verb asli dan verb palsu untuk analisa soal di TOEFL ya. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke pembahasannya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita hitung ya. Kita menggunakan metode yang pertama tidak bisa di sini ya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya bisa ya. Setiap ada the conclusion-nya, the conclusion itu selalu diikuti oleh that, teman-teman. The conclusion that. Nah, biasanya gitu. Kesimpulan bahwa gitu. Tapi tidak bisa mengabaikan cara yang kedua gitu, metode yang kedua yaitu hitungan jumlah verb karena di sini ada conjunction dan verbnya teman. Jadi harus hati-hati. Di sini ada verb asli yaitu was composed, ini be ketemu verb 3 ya. Ini verb asli jadi kita hitung verb 1. Terus kemudian ada came, ini adalah verb 2, ini verb juga. Jadi sudah ada dua verb di soal ini dan sudah ada satu conjunction yaitu that. Nah, bagaimana dengan based on? Nah, ini based on ini verb palsu ya. Berdasarkan premis gitu ya. Bahwa, nah gitu kan. Jadi ini verb palsu yang berada di awal kalimat yaitu verb 3 nih di sini. Maknanya pasif soalnya. Jadi ada dua verb satu conjunction nih di soal. Sebenarnya kan sudah lengkap ya teman-teman ya. Sudah lengkap secara hitungan. Tapi di soal itu menambahkan verb asli lagi yaitu was, ada were sama were. Berarti nanti ketika jawaban ini masuk ke soal ini maka akan ada tiga verb. Yang mana kalau tiga verb berapa conjunction? Yaitu kurangi satu aja verbnya, yaitu dua conjunction di sini. Maka jawabannya kita harus mencari satu verb dan satu conjunction untuk melengkapi kalimat nanti. Ya, jawaban yang conjunction-nya lebih dari satu, maka kita eliminasi. Ini kan ada satu, dua. Nah, kita eliminasi dulu, karena verbnya cuma nambah satu. Terus kemudian, yang menambahkan verb aja, tanpa conjunction kita eliminasi juga. Kenapa? Karena di sini kan tadi dua verb. Kalau kita paksakan yang Charlie ini, akan ada tiga verb nih nantinya. Sedangkan tiga verb butuh dua conjunction. Di soal baru satu. Jadi di sini kurang conjunction. Kita eliminasi juga. Nah, bagaimana dengan yang Bravo? Untuk pola yang Bravo ini kan menggunakan conjunction which ya. Nah, which itu dimiliki oleh conjunction-nya
adjectival clause namanya, teman-teman. Nah, ciri-ciri adjectival clause itu kayak gini. Nah, adjectival clause itu dia memiliki conjunction yang pertama untuk menggantikan subjek ya. Itu who sama which. Nah, ini untuk mengganti subjek. Mengganti subjek. Nah, untuk mengganti subjek ya. Maksudnya mengganti subjek ini itu gimana? Setelahnya conjunction ini itu wajib langsung verb. Nggak boleh subjeknya ditulis. Itu kayak gitu. Terus kemudian ada lagi whom sama which juga. Nah, hati-hati, which itu dua-duanya bisa untuk subjek dan juga objek. Mengganti objek di sini. Mengganti objek. Nah, terus kemudian ada whose. Kalau whose itu dia mengganti kepemilikan ya. Kepemilikan atau posesif ya. Kepemilikan. Nah, itu untuk yang whose. Terus kemudian selain who, with, whom, which sama whose itu ada why, ada where, dan ada why. When ya. Nah, kalau why itu dia mengganti apa? Mengganti reason atau alasan. Kalau where itu mengganti place atau tempat. Sedangkan yang when itu adalah mengganti time, waktu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, yang atas ini, yang dua ini, yang who, which, whom, which ini, itu sama-sama bisa menggunakan that. Ya, itu boleh diganti sama that. Jadi, misal who, which, ada muncul nih di soal nih. Itu boleh pakai that juga. Jadi, seringnya di soal TOEFL itu pakai that justru. Supaya apa? Tidak gampang tertebak jawabannya. Itu kayak gitu seringnya. Nah, ciri-ciri dari adjectival clause, ya ini saya tuliskan di sini ya. Ada beberapa ciri-ciri penggunaan adjectival clause ya. Itu ada ciri-ciri supaya teman-teman juga memahami cara penggunaannya. Yang pertama adalah dekat conjunction ya, conjunction dekat dengan non. Di samping dekat dengan non yang dijelaskan. Yang dijelaskan. Yang kedua, itu setelah conjunction-nya itu ya, akan ada salah satu elemen atau bagian ya, salah satu bagian aja ya, supaya nggak rancu nanti maknanya. Salah satu bagian yang hilang. Maksudnya hilang di situ apa? Sudah digantikan oleh conjunction-nya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Sudah difungsikan ini tadi. Nah, kenapa hilang subjeknya? Ya, karena sudah ada who atau which. Kenapa objeknya yang hilang? Karena ada whom sama which. Kenapa her, his, their-nya hilang? Ya, karena ada whose-nya. Udah nggak perlu lagi pakai her atau his kayak gitu. Why? Kenapa reason-nya setelahnya conjunction hilang? Karena sudah ada why. Kenapa verb of place-nya hilang? Karena ya ada where. Dan verb of time-nya hilang kenapa? Karena ada when yang dijelaskan. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada tambahan lagi satu, tapi nggak semua conjunction bisa ya. Yaitu maknanya pakai yang. Maknanya yang, menggunakan yang. Untuk conjunction pengganti itu ya. Untuk conjunction pengganti subjek dan objek saja. Nah, untuk yang lainnya itu nggak bisa ya. Nah, di sini berarti itu ya. Terus polanya dia. Oke, saya ganti lagi ya. Terus polanya dia, pola pembentukannya ya. Polanya kalau di sini ya. Misal nih saya ambil satu aja ya teman ya di sini ya. Jadi sebelumnya nanti biasanya seringnya itu ada subjek verb non atau gini aja yang subjek verbnya itu nggak perlu deh supaya teman nggak bingung ya. Jadi kita hapus dulu aja. Oke. Jadi polanya itu dia non dulu ya. Ada non, pokoknya pasti ada nonnya. Setelah conjunction ya, ini ada conjunctionnya yang ini misal which atau that ya.
Itu, ini conjunction-nya dulu. Terus kemudian kalau semisal yang digantikan adalah subjeknya, maka subjeknya nggak perlu tulis langsung verb kayak gini. Nah, lanjut, misal ada verb-nya atau objeknya boleh banget. Itu kayak gitu. Polanya seperti ini, selalu seperti ini. Kalau yang objek yang hilang, ya, itu ini ada non-nya sama ya, ada non-nya ini. Conjunction, subjeknya ditulis, verb-nya ditulis, objeknya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena menggantikan objek tadi, whom atau which ini, misal kayak gitu. Nah, begitupun seterusnya. Misal kepemilikan nih. Misal saya kasih contoh di atas ya, supaya teman-teman juga paham maksudnya seperti apa. Ya ini ya teman-teman sambil memahami video ini ya, karena saya nulisnya agak acak ya di sini karena tempatnya terbatas. Jadi di sini saya tulis, misal my father whose hair, sorry, ya nggak apa-apa deh, whose hair is black, misal is black ya nggak apa-apa, is black is my hero misalnya. Ayahku yang rambutnya ada berwarna hitam itu adalah pahlawanku, gitu ya. Nah, jadi untuk polanya itu dia di sini. Di sini kan maknanya adalah yang rambutnya, gitu ya. Oh, sorry, di sini subjek, objek dan kepemilikan juga ya, teman-teman ya. Ini sini ya. Nah, subjek, objek dan kepemilikan. Lupa tadi belum ditulis. Dan kepemilikannya. Nah, maknanya itu akan ada yang nantinya. Di contohnya ini. Ayahku yang rambutnya, nah itu kan. Di sini tuh sebenarnya ada his, teman-teman. Awalnya. Tapi kenapa hisnya nggak perlu ditulis? Karena sudah ada whose di sini. Sudah digantikan. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Nah, itu yang saya maksud ada bagian yang hilang setelah conjunction-nya. Nah, gitu ya. Whose hair is black is my hero. Nah, ini verb aslinya di sini. Nah, itu kayak gitu polanya. Jadi setelah conjunction-nya ya, munculnya. Nah, di soal ini, yang di soal ini ya, kita balik ke soal tadi. Jadi tinggal yang Bravo, Delta. Di sini ada which nih, ya kan? Bravo bisa kita eliminasi dulu. Kenapa dieliminasi bukan yang Delta dulu? Karena dia muncul verb-nya sebelum conjunction-nya malahan. Padahal di sini belum ada verb-nya setelahnya. Jadi tidak boleh menurut pola in tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta. Nah, kenapa dia pakai that? Ya, awalnya itu adalah which, teman-teman. Sebelum ada that itu. Which the conclusion that sorry. Benar. Ya, betul ya. Bukan which ya, teman-teman ya. Sorry, ini bukan pakai which ya. Jadi dia bisa di sini pakainya that langsung aja. Ya, jadi gitu. Nah, ini tadi yang penjelasan ini untuk penjelasan yang Bravo ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya tambahkan penjelasan. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, yang ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk yang delta, nah itu ya. Jadi that yang ini itu dimiliki oleh dua klausa yang namanya adalah adjectival clause yang pertama tadi. Satunya itu adalah non clause, teman-teman. Satunya adalah miliknya non clause. Nah, untuk non clause, untuk that ini ya, itu polanya selalu seperti ini. Setelah that itu subject plus verb. Nah, ciri-cirinya itu salah satunya muncul setelah conclusion that. Nah, itu selalu non plus tuh yang bisa seperti itu. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang delta di sini. Maknanya bahwa ya, kalau that-nya yang di sini. Kalau yang di sini kan bisa pakai yang tadi. Jadi the impression is come to the conclusion bahwa shadows were not really black. Nah, gitu. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya. Ya gitu ya, cukup panjang, tapi memang saya perlu menjelaskan itu di awal dulu. Nanti kalau sudah masuk ke soal-soal berikutnya akan lebih mudah. Nah ini ya, ini adjectival clause untuk men-tackle jawaban yang Bravo ini. Atau mengantisipasi jawaban Bravo ini pasti salah nih. Karena polanya kurang tepat. Nah, untuk yang delta, ini non-clause ya. Ini belum saya jelaskan secara penuh, tapi intinya penggunaan non-clause itu kalau that, itu selalu diikuti subjek dan verb-nya.
Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini saya hapus dulu ya, karena kita berpindah. Oke, terus selanjutnya. Oke, terus selanjutnya kita berpindah ke number 2. Nah, sekarang masuk ke number 2, teman-teman. Untuk soal number 2 ini, kita belum bisa menggunakan yang metode pertama, yaitu pola ya. Karena tidak ada karakter atau pola yang bisa kita gunakan di sini. Ya, belum ada ya. Namun kita bisa melihat dari jumlah verbnya. Ya. Di sini ada must be appointed, yang harus diangkat maknanya. Atau ditunjuk juga boleh. Sini ya. Ini bermakna pasif ya. Ini verb asli, tapi bermakna pasif. Yang pasif itu maksudnya seperti apa? Yang mana subjeknya ini itu adalah dikenai aktivitas ini. Gitu. Sebenarnya ini bisa langsung ditarik untuk jawaban di sini, itu pasti pasif juga. Kenapa seperti itu? Karena subjeknya itu bukanlah subjek utama atau objek yang membahas materinya itu atau aktivitas pekerjaannya itu. Gitu. Jadi dia itu dikenai aktivitas ini. Jadi tentu jawabannya ini akan juga pasif. Nah ini ya, karena di sini menggunakan consider ya. Oke gitu. Nah contohnya ini kan maknanya bisa dipertimbangkan atau dianggap ya. Nah kita lihat aja nanti dulu. Di sini ada verb asli, kita pakai metode yang kedua dulu. Ini ada verb asli, dan tidak ada conjunction sama sekali di soal ini. Maka kita tidak butuh verb asli lagi, dan juga tidak butuh conjunction. Maka jawaban yang verb asli kita eliminasi dulu. Yang delta. Ini verb SIS ya. Maka verb asli juga. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada conjunction. Dan ini nggak bisa muncul di awal kalimat. Butuh subjek. Ya. Jadi tinggal alpha, bravo, dan Charlie. Mana yang bisa dieliminasi lagi? Yang bisa dieliminasi lagi adalah yang alpha ini. Kenapa nggak bisa? Karena teman-teman, artikel itu kan ada 3 ya. Ada the, a, dan an. Ini selalu diikuti oleh keluarganya non. Bisa non itu sendiri, non phrase ya, itu contohnya. Nah, di sini udah pakai the, pakai a lagi, Lid. Ya kan? Sedangkan ini kan verb asli atau verb palsu ya, yang nggak bisa langsung, ini bukanlah non di sini. Setelah the kan harus non ya, tapi ini bukan non, tapi ini verb asli, verb palsu. Ya, bisa verb asli, bisa verb palsu. Jadi, maka bisa dieliminasi dulu juga. Tinggal yang bravo sama yang Charlie. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya karena subjeknya itu dia dikenai aktivitas pekerjaan, maka di sini juga akan menyebabkan maknanya menjadi pasif juga. Dianggap sistem parlementer ya, sebuah sistem parlementer, Perdana Menteri itu diangkat berdasarkan dasar-dasar pembagian kekuasaan dalam parlemen. Nah, gitu ya. Maknanya lebih tepat daripada menganggap, yang menganggap gitu kan. Kalau yang menganggap itu berarti kan prime minister sendiri itu. Padahal di sini itu pasif atau dia yang dikenai pekerjaannya. Jadi bukan dia yang melakukan ini, yang mengangkat dia gitu. Ya, yang mengangkat dialah yang melakukan itu. Jadi jawabannya di sini adalah yang bravo, yang considering ulang tepat karena di sini bermakna aktif nanti. Yang menyebabkan subjeknya lah yang melakukan aktivitas tersebut. Dan itu kontras dengan ini nanti. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Number 3. Untuk soal ini kita bisa pakai yang metode pertama, yaitu langsung melihat ciri-ciri dari soal. Kalau kita lihat di sini, ada N ya. Nah, N itu masuk kategori yang unboy. Semi conjunction ya. Unboy. Nah, ini. Jadi unboy itu ini adalah N, ini adalah nor, but, or, dan yet. Nah, unboy ini bisa difungsikan sebagai conjunction dan semi conjunction. Jadi ada full conjunction sama conjunction. Kalau semi conjunction ini dia tidak perlu menghubungkan subject verb dan subject verb. Cukup sesuatu yang setara. Contohnya di sini. Kalau di sini ada verb ing sebelumnya n, ini kan verb ing nih. Maka setelahnya juga akan verb ing. Maka carilah jawaban yang verb ing. Yang mana? Yang Charlie saja. Nah, secepat itu ya mengerjakan soal untuk yang metode karakter
atau pola di dalam kalimat atau soal. Kita lanjut. Number 4 di sini. Oke, kita lihat di sini ternyata sudah ada langsung conjunction, teman-teman. Sudah ada conjunction ya. Dan di soal ini ada verb asli, yaitu is formed. Nah, ini verb asli nih. Nah, apakah N ini sebagai conjunction juga? Tidak bisa, karena dia menghubungkan noun dengan noun. Jadi tidak perlu dihitung jumlah menggunakan metode yang kedua. Ya, gitu ya. Jadi ini semi conjunction. Yang kita itu adalah conjunction utamanya, conjunction aslinya. Ya, conjunction penuh atau full conjunction juga gitu. Nah, jadi di sini baru ada satu verb dan satu conjunction. Nah, berarti sedangkan polanya jumlah verb kan lebih banyak ya. Harusnya itu 2 verb, 1 conjunction. Maka jawabannya kita butuh verb 1 lagi. Ya, 1 verb lagi. Nanti jawaban yang tidak ada verbnya, maka kita eliminasi. Yang ini salah. Nah, berarti kan tinggal ini ya. Will reacts, sama is reacting. Nah, ini ada perbedaan penggunaan. Kalau ini kan future ya, present future. Ini di tenses itu present future, ini present tense. Nah, ini adalah present continuous. Nah, kita balik ke soal lagi. Kalau soalnya itu membahas sesuatu yang general truth atau sebuah eksperimen ya, eksperimen yang mana itu sudah terjadi penelitiannya gitu ya. Jadi sekarang itu dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian gitu. Di sini kita lihat nih, sesegera bla bla bla. Nah, tadi kan a base ini ya. Basa itu bereaksi dengan acid ya, dengan asam. Terus kemudian berarti kan ini adalah polanya dari ini ya, polanya adverbial clause ya namanya. Adverbial clause yang conjunction-nya di awal. Jadi conjunction, subject verb, koma, subject dan verb di situ. Nah, ini tuh sampai sini teman-teman yang conjunction subject verb-nya. Karena ini bahasannya udah beda nih. Garam dan kadang-kadang air itu terbentuk gitu. Nah, ini nggak ada masalah ada aktif 2 koma lagi. Ini dinamakan apositif soalnya. Apositif itu adalah penjelas non utama, penjelas non utamanya. Nah, ini kan non utamanya subjek ya. Nah, ini subjeknya, ini verbnya. Jadi nggak ada masalah. Ini keterangan tambahan saja, additional information aja. Nah, gitu ya. Jadi di sini ini kan berarti membuat makna eksperimen ya. Maka dia menggunakan apa? Present tense. Dan itu diamini dengan penggunaan is form ini. Ini kan present tense juga ya, tapi berbentuk pasif. Nah, jadi dia harus present tense juga supaya agreement di sini. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Number 5 sekarang. Nah, untuk soal semacam ini, kita cek dulu nih. Apakah ada verb asli dan verb palsu di sini? Nah, nggak ada sama sekali, teman-teman ya. Nggak ada sama sekali verb asli di situ. Tapi di situ ada jawaban yang menarik. Sama-sama menggunakan make semua. Ya kan? Ada make semua, dan setelahnya objeknya, ini objeknya itu orang ya di sini, American. Setelah itu ada verb dan verb nih di sini. Ada yang verb asli, verb palsu, ada yang the feeling di sini verb palsu nih. Ada verb feeling yang verb palsu juga. Nah, soal semacam ini itu dinamakan dengan causative form. Causative form. Apa itu causative form? Causative form adalah kata yang digunakan untuk meminta atau memerintah. Memerintah juga boleh, menyuruh juga bisa. Menyuruh orang lain baik secara paksaan, secara sukarela, maupun memberikan upah, diberikan upah. Nah, ini fungsi dari penggunaan causative form. Jadi maknanya nanti itu bukan membuat ya, tapi meminta atau menyuruh ya. Nah, kausatif itu dibagi dua, teman-teman. Kausatif ya, itu dibagi dua, yaitu
aktif kausatif, ya maknanya aktif nanti, aktif kausatif, dan satunya adalah pasif kausatif. Pasif kausatif. Nah, ini supaya agak cepat ya, saya nyoret-nyoret aja ya. Nah, aktif kausatif itu dibagi dua, yaitu polanya yang subjek plus got. Nah, ini got-nya ini, sorry, bisa get ya, yang verb 1 dulu aja. Get, nah dalam kurung bisa verb 2 juga, atau verb yang lain nggak ada masalah. Get atau got, terus kemudian plus, dia plus objek ya, objek, jadi boleh objek. Dia ketemu dengan to plus verb 1. Nah, itu ya, yang get atau got tuh. Terus kemudian ada yang subject plus let, atau let-nya kan verb 1 atau verb 2 ya, bisa dua-duanya. Terus kemudian ada make atau verb 2-nya, yaitu make atau tenses yang lain nggak ada masalah. Tapi seringnya itu verb 1 sama verb 2 aja yang sering muncul di soal. Terus kemudian ada have juga, atau had, plus setelahnya ya, itu objek, maka yang kedua ini harus diikuti verb 1. Nah, itu kayak gitu. Terus kemudian kalau pasif kausatif, itu rumusnya cuma satu, yaitu subjek. Nah, jadi di sini itu ya yang 4 ini. Ada get atau got tadi, ya ini verb 2. Terus kemudian ada let, ini sama ya teman-teman ya. Let itu verb 2-nya let, terus kemudian ada make bersama have. Nah, itu ketika ketemu dengan objek, ada objeknya di tengah itu, maka langsung verb 3 saja. Nah, itu ada di soal nomor 11 ya, yang foods itu harusnya filled jawabannya, yang verb 3 ya. Nah, gitu ya, karena dia pakainya kalau nggak salah get ya. Nanti coba kita lihat. Oke, berarti jawabannya yang di soal ini ya, dia kan pakai make nih, yang nih. Objeknya ada nih, All Americans ya. Jadi jawaban yang Charlie ini tentu salah. Karena dia harus objek dulu. Ya kan? Objeknya sudah ada All Americans plus verb 1. Kenapa? Karena pakai mix. Jadi jawabannya adalah yang alpha di sini. Oke, gitu ya. Jadi silakan bisa ditambahkan di catatan, itu ada aktif kausatif dan pasif kausatif. Oke, untuk pembahasan kita sampaikan di nomor 5 dulu ya, karena sudah panjang ya videonya ya. Nanti kita lanjut ke video berikut. Oke, thank you.